Breaking news, kerabat pemain Crystal Palace Jairo Ridwald hubungi PSSI. Siap perkuat Timnas Indonesia. Di informasi selanjutnya, PSSI target Timnas Indonesia tembus 100 besar ranking FIFA. Pertanyaannya, mampukah? Dan yang terakhir, mengenal oleh Romeni, striker FC Utrecht yang bisa dinaturalisasi untuk bela Timnas Indonesia. Simak lengkapnya di sini bersama saya untuk Anda. Di informasi bola yang pertama, ya, pihak pemain Crystal Palace Jairo Ridwald sudah menghubungi PSSI dalam hal ini Hassani Abdul Ghani. Kabar ini menunjukkan gelandang asal Belanda itu siap memperkuat Timnas Indonesia asuhan Sinteyong. Hassani Abdul Ghani yang kini bertugas sebagai anggota Komite Disiplin PSSI mengaku dihubungi saudara dari nenek Jairo Ridwald. Dalam pengakuan sang nenek, Jairo Ridwald punya darah Manado, Sulawesi Utara. Kabar ini tentu membahagiakan sebab PSSI sejak lama sudah memantau pemain yang membantu Ajax Amsterdam juara Liga Belanda 2013-2014 itu. Namun ketika melakukan pemantauan, PSSI ragu bahwa gelandang 27 tahun itu punya darah Indonesia. Akan tetapi dengan adanya konfirmasi ini, PSSI semakin dekat untuk mendapatkan jasa pemilik 3 caps bersama Timnas Belanda senior ini. Memang sudah lama ya nama Jairo Ridwald itu muncul di saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora. Tapi selama ini ragu kalau pemain dari Crystal Palace ini punya hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo itu kan keturunan dari Suriname. Tapi kan minggu lalu seseorang mengontak saya mengatakan cucunya ingin bermain untuk timnas, kata Hassani Abdul Ghani di akun Instagramnya. Saya tanya siapa cucunya? Oh, dia sekarang bermain di Crystal Palace, kata beliau. Jairo Ridwald? Saya tanya begitu. Bukankah Jairo turunan Suriname? Neneknya Jairo adik saya, kami berasal dari Manado, jawab beliau. Ya kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, ya tentu saja timnas sangat diuntungkan bisa mendapatkan pemain grade A ini. Ya mudah-mudahan itu terjadi, kata Hassani Abdul Ghani. Ya, medio awal bulan ini nama Jairo Ridwald memang sudah diramaikan tertarik memperkuat timnas Indonesia. Saat ditanya via DM Instagram oleh akun @pemainketurunan.id, Jairo selalu terbuka untuk memperkuat timnas Indonesia. Ditambah lagi, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan di minggu-minggu ini akan melakukan video conference dengan pemain keturunan. Jadi memang bukan tidak mungkin pemain keturunan yang dimaksud Erick adalah Jairo Ridwald. Ya, kehadiran pemain yang satu ini tentu menguntungkan Timnas Indonesia sebab Jairo di posisi sebagai fullback kiri, back tengah hingga gelandang sentral. Dan bersama Crystal Palace sendiri, sedari 2017 sampai sekarang Jairo turun dalam 91 pertandingan dengan koleksi 3 gol dan 1 assist. Dan di informasi bola selanjutnya, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyinggung Timnas Indonesia untuk menempati posisi 142 ranking FIFA. Menurutnya pencapaian itu masih jauh dari target PSSI yakni tembus 100 besar. Pada Jumat 15 Februari kemarin, FIFA mengumumkan ranking terbarunya. Hasilnya Timnas Indonesia berhasil naik 4 peringkat untuk menempati posisi 142 dunia dengan 1072,66 poin sama seperti Antigua dan Barbuda. Kepastian itu didapatkan setelah Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 Qatar meski menelan kekalahan 0-4 dari Australia. Tapi FIFA memberikan tambahan 8,65 poin untuk skuad Garuda usai menjalani 4 laga di Piala Asia. Erick Thohir pun bersyukur Timnas Indonesia bisa menempati posisi ke-142 FIFA dan menjadi pencapaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Ya, meski menargetkan masuk 100 besar dunia, tetapi ia menganggap ranking 142 FIFA membuktikan jika program Timnas Indonesia untuk kompetitif dan berkualitas sudah berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah lah posisinya 142 di FIFA tidak hanya tertinggi dalam 5 tahun terakhir tapi juga dalam setahun ini. Meski target saya tetap segera mungkin bisa tembus 100 dunia. Ini sebuah proses yang membuktikan program yang kami lakukan di PSSI ya. Terutama dalam menyiapkan timnas yang kompetitif dan berkualitas. Sudah on the track, kata Erick Thohir. Ya, Timnas Indonesia pun berpeluang untuk bisa kembali menaikkan ranking pada Maret 2024 sebab tim besutan Sinteyong ini akan tampil di 2 laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pasukan Garuda akan menjamu Vietnam di laga ketiga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Berselang 5 hari kemudian, Timnas Indonesia akan bertandang ke Midin National Stadium. Sejauh ini, Timnas Indonesia sudah tampil sebanyak 2 laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan meraih 1 poin. Pasalnya, Timnas Indonesia sempat menelan kekalahan dengan 1-5 dari Irak dan bermain imbang 1-1 dengan Filipina.
Dan di informasi bola yang terakhir, Ketua PSSI Erick Thohir menginstruksikan pelatih Sinteyong bergerilya ke Eropa mencari pemain diaspora untuk dinaturalisasi demi membela timnas Indonesia. Satu nama muncul ke permukaan untuk dinaturalisasi, yakni Ole Romeni. Ya, timnas Indonesia mengalami krisis di lini depan ketika tampil di Piala Asia 2023. Sinteyong memainkan Rafael Struijk sebagai penyerangnya. Padahal posisi ideal Struijk adalah winger kiri. Tim Garuda sebenarnya punya striker lokal untuk menghuni pos di lini depan, yakni Dimas Derajat, Hoki Caraka, Dendi Sulistiawan, dan Ramadan Samanta. Namun performa nama-nama ini masih belum membuat Sinteyong menjadi puas. Erick Thohir pun meminta Sinteyong berburu striker berkualitas di Eropa yang punya darah Indonesia dan bisa dinaturalisasi nantinya pemain tersebut untuk memperkuat timnas Indonesia. Ya, nama Ole Romeni kemudian muncul ke permukaan untuk dinaturalisasi demi bisa membela timnas Indonesia. Lantas, siapa itu Romeni? Dan berikut adalah profilnya. Pemain bernama lengkap Ole Terhar Romeni ini dikabarkan punya garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Menurut akun Instagram @football.indonesia, nenek Romeni dari pihak ibu adalah kelahiran Medan, Sumatera Utara. Romeni dan keluarganya merupakan orang asli Belanda, tapi neneknya itu lahir di Medan, Sumatera Utara. Tulis akun @football.indonesia. Lahir di Nijmegen, Belanda pada 20 Juni 2000, Ole Romeni menimba ilmu di Akademi Sepak Bola di VOL, LAN pada usia 8 tahun. Setelah memperkuat di VOL pada 2005 sampai 2011, Romeni kemudian pindah ke NEC Nijmegen. Dia pun kemudian dipercaya memperkuat tim senior NEC pada 19 Januari 2018. Memperkuat NEC Nijmegen dari 2017 sampai 2022, sang pemain tampil dalam 77 laga, mencetak 12 gol dan 8 assist. Selain NEC, Ole Romeni juga pernah dipinjamkan ke Willem II pada 2020 sampai 2021 untuk membela MN pada 2022 sampai 2023 dan sejak Juni 2023 bergabung ke FC Utrecht. Ia memiliki postur sampai 185 cm. Ole Romeni diyakini bakal menjadi striker ideal bagi timnas Indonesia. Dia bisa mencetak gol lewat sundulan dengan memanfaatkan umpan-umpan lambung dari winger lincah tim Garuda. Selain itu, Romeni juga disebut memiliki keunggulan dalam melepaskan tembakan akurat serta penyelesaian akhir mumpuni, dan atribut ini pun terlihat dari jumlah gol yang sudah dikoleksi oleh Ole Romeni di level klub. Dan menurut data Transfermarkt, Romeni telah mendulang 39 gol dan 15 assist dari 177 pertandingan di seluruh ajang di level klub. Dari 39 gol tersebut, 12 diantaranya ditorehkan bersama NEC Nijmegen, 14 gol dengan seragam FC MN. Selain itu, dia mencetak 10 gol ketika membela NEC Nijmegen U19 dan 1 gol bersama FC Utrecht dan 2 gol dengan NEC Nijmegen U21. Dan dengan kemampuan yang dimiliki, kehadiran Ole Romeni bakal mendongkrak ketajaman dan lini depan tim Garuda. Ole tercatat pernah membela timnas Belanda level usia. Menurut data Transfermarkt, Romeni pertama kali mendapatkan kesempatan membela Belanda U15 pada 13 November 2014. Dia kemudian memperkuat timnas Belanda U18 pada 23 Maret 2018, membela timnas Belanda U19 pada 5 September 2018 dan timnas Belanda U20 pada 15 November 2019. Secara keseluruhan, dia telah mencatatkan 9 caps dan mencetak 1 gol bersama timnas Belanda level usia. Namun, dia belum pernah sekalipun bertanding untuk Belanda senior.